beberapa waktu yang lalu sempat kepikiran untuk ngobrolin sesuatu hal yang aku sendiri pribadi tuh apa ya namanya? Udah dengar istilah itu ya lama, cuman agak untuk menafsirkannya sih masih bermacam-macam, dan sekarang saya bersama Bung Jahlu Gomez dari Belukar. Dari Belukar. Dan ini mampir ke clothingnya dia untuk kita ngobrolin tentang masalah okultisme. Mungkin apa itu okultisme? Jadi sesuatu hal yang menarik ketika apa ya, melihat tulisan itu beberapa tahun terakhir itu lekat di band-band metal dan akhirnya ke brand. Sebelum masuk ke situ sebenarnya kalau aku memposisikan diri sebagai awam, okultisme, apa itu okultisme? Okultisme kan sebuah apa ya? Bisa dibilang paham juga enggak juga. Sebuah apa ya? Lebih ke kata yang mungkin melekat di era-era menurut sepengetahuanku okultisme memang dekat dengan era-era kekatolikan zaman dahulu. Yes. Sempat beberapa kali browsing juga akhirnya diarahkan ke situ. Iya kan, waktu era-era lebih ke apa ya? After death ya. Setelah kalau dikategorikan di dalam penanggalan itu kan BC sama AD. Before Christ sama after death. Okultisme lebih ke after death-nya. Jadi mungkin okultisme sendiri lebih dekat dengan gereja yang mungkin pada waktu itu Roma, gereja Roma yang banyak sekali menyimpan rahasia atau mungkin ritus atau ritual-ritual yang lebih dekat dengan pemujaan. Sedangkan okultisme sendiri dibagi menjadi dua sebetulnya. Sebuah pemahaman dalam artian ya mungkin lebih gampangnya yang lebih mengarah ke klenik sama mengarah yang ke religi. Bukan religi, lebih ke klenik sama yang mengarah ke kayak seperti perhitungan astronomi. Iya. Kalau mungkin ke klenik pasti larinya paganisme, pemujaan. Mungkin yang sekarang lebih kental ke arah satanisme atau mungkin kalau yang benar-benar ada seperti astronomi, ilmu-ilmu yang mungkin kalau sihir seperti itu masuknya ke klenik ya. Ke klenik itu. Ke hitam ya, bukan yang akademisnya. Ada yang bisa dipelajari di situ. Oh gitu. Seperti bagian dari filsafat mungkin. Kalau filsafat sih aku nggak yakin sih. Karena itu mungkin kepemikiran, bukan lebih mengarah ke pemikiran, tapi itu kayak ilmu terapan. Jadi kayak lebih ke sudah ada, seperti ada kitabnya. Kenapa kok ada perjanjian baru? Kenapa kok ada kita ngomongin nyerempet ke akarnya ya, rootnya ya. Iya. Seperti ada perjanjian baru, ada Deuterokanonic, ada kitab apa orang yang paham kan cuma perjanjian baru, kitab Injil kan, Deuterokanonic yang diketahui orang. Padahal rootnya kitab-kitab itu masih banyak. Nah, itu mungkin sebelum itu ya. Itu mungkin setelahnya. Sesudah. Makanya saya ngomongin AD kan. Saya ngobrolin ke after death-nya kan. Jadi setelah itu kan, itu. Jadi intinya okultisme lebih mengarah ke nilai.
lebih mengarah ke nilai-nilai sebuah golongan, sebuah apa namanya, apa kayak seperti agama, keyakinan. Cuma akarnya nanti melebar, nanti banyak kan. Iya. Berarti memang ya sebenarnya itu bukan sebuah, tapi kenapa pada akhirnya bisa menjadi sebuah tren gitu? Kalau tren itu padahal kan gini loh, sebelumnya kan kalau di flashback menurut cerita kamu tadi kan kayak semacam itu adalah sesuatu hal yang hanya orang-orang tertentu yang akhirnya akan tahu dan akhirnya mengamini itu untuk menjadikan sesuatu di dalam hidupnya, semacam sekte tertentu gitu ya. Tapi yang aku aku sendiri salah satu orang yang pada akhirnya tertarik dengan istilah itu. Walaupun aku tidak sedalam itu tadi gitu loh. Kok bisa ya? Kalau sisi kerennya di mana ini okultisme? Orang-orang tertentu yang paham ya kan. Berarti kan kalau mengamini sisi okultisme yang menjadi tren, berarti kan hanya beberapa orang yang mungkin merasa bahwa okultisme itu keren. Okultis ketika memakai simbol-simbol tertentu yang berbau okultisme seperti Lucifer Cross, Inverted Cross, ada serpent gitu kan, orang mikirnya keren ya, ini buat simbol keren ya. Karena lebih mengarah ke metal apa namanya, ke arah ke yang hitam-hitam. Gitu. Ya. Terus sampai pada akhirnya okultisme yang kita lihat, aku bisa bilang bahwa okultisme ada sesuatu yang keren gitu. Kalau di flashback itu mulai kapan sih sebenarnya ngomongin tentang akhirnya dia dipakai oleh, kalau band, kita ngomongin band dulu. Siapa yang pertama kali akhirnya lebih menggembor-gemborkan okultisme dalam bandnya itu? Kalau band beberapa yang paling kalau Mas Gomez tahu dia pertamanya itu kayak Venom tuh ya. Venom. Aku lihat Venom itu kan kuat di simbolnya kan. Ular gitu ya. Apa namanya? Pentagramnya. Venom. Logo logonya kan juga. Logonya Venom sendiri kan juga agak aneh ya. Pentagram apa namanya? Kepala kambing. Kepala kambing. Kepala kambing kan yang aku lihatnya pertama di Venom itu. Di Venom ya. Simbol okultisme yang aku lihat mungkin sebetulnya Led Zeppelin dulu pernah. Setiap personilnya ada simbolnya. Oh iya. Ada setiap, jadi umpamanya Led Zeppelin 4 orang tuh ya. Setiap personil itu mempunyai simbol sendiri-sendiri. Itu dibuat atau memang mereka meyakini itu ya? Aku nggak tahu, nggak terlalu banyak mempelajari Led Zeppelin. Tapi pasti kalau sesuatu yang ada di zaman dulu pasti enggak semua karena branding kan ya? Pasti mempunyai nilai tertentu. Aku yakin itu, percaya itu seperti itu. Ya, karena root occultism mungkin lebih ngetren yang waktu dahulu ya. Ngetren itu memang era Dark Age. Era Dark Age ketika kepausan Roma berkuasa. Banyak kan film-film yang tentang Dark Age itu kan banyak kan seperti itu kan. Iya. Nah, apa namanya? Di situ era Dark Age itu aku lupa apa namanya, tahunnya berapa. Seperti penyihir. Itu kan berkembang kan. Makanya ada Friday the 13 kan. Itu kan Friday the 13 itu mungkin jadi sebuah apa ya, kekuatan besar Roma dalam, maksudnya kekuatan era Dark Age dalam membunuh semua yang tidak patuh dengan Imperium Roma, Imperium Kepausan pada waktu itu. Seperti apa namanya, mungkin kalau di film-film udah banyak sih, cuma aku nggak tahu bener apa enggaknya ya. Tapi kalau menurut itu udah menjadi tren waktu itu. Okultisme udah menjadi tren waktu itu. Satanisme pasti kan. Paganisme itu udah menjadi tren dengan simbol-simbolnya kan. Iya.
Dan apa ya? Kayak ada nggak tentang dari kultur aslinya, otomatis dia masuk ke sini. Kalau kita ngomongin yang di era hari ini ya kan, ada nggak menurut Mas Gomez sendiri yang pada akhirnya mereka disinformasi terhadap sesuatu, terus akhirnya ya mereka menganggap okultisme adalah sesuatu hal yang yaitu brand itu adalah bagian dari artwork, itu adalah kultur metal, itulah kultur musik, itu pernah nggak menemukan seperti itu? Banyak sih, malah misinformasinya okultisme digolongkan menjadi satanis. Jadi beda itu ya? Beda. Satanisme sendiri yang orang-orang ketahui sebetulnya tidak seperti itu. Itu salah siapa berarti? Stigma ya. Wikipedia juga berperan di situ ya. Berperan, salah semua. Orang-orang salah kaprah mengartikan satanisme kan. Orang-orang salah kaprah mengartikan bahwa seperti inverted cross, ya kan? Inverted cross adalah lambang setan. Salib terbalik adalah perwujudan dari Antichrist. Yes. Sedangkan ketika orang yang benar-benar mempelajari tentang satanis, bukan satanis, mempelajari tentang setelah simbol-simbol. Kalau ada film itu seperti Robert Langdon, ahli simbol di Da Vinci Code itu kan ada ilmunya atau itu. Maksudnya ada pelajarannya, ada Bible-nya pun juga ada sebenarnya. Sepertinya ada bahwa inverted cross, sedangkan seperti aslinya rootnya Santo Petrus meninggal disalib terbalik dan itu menjadi simbolnya Santo Petrus. Salib terbalik seperti itu. Itu loh maksudnya kan, tidak salah kaprahnya di situ. Mungkin oknum ya yang membuat menjadi sebuah, karena memang segala sesuatu ketika berbenturan dengan religi pasti di situ banyak sekali akar-akar yang bertempur di dalamnya gitu loh. Ya enggak? Benar. Nah, itu sampai ya kalau ngelihat sendiri dari artwork yang Mas Gomez bikin, arahnya ke situ juga nggak sih sebenarnya? Untuk membenarkan tentang inverted cross, tentang gambar-gambar Lucifer, atau hanya sekedar gambar, atau memang apa? Kalau untuk kan beberapa orang menganggap bahwa seperti sebuah simbol itu mempunyai arti yang banyak seperti yang paling umum pasti inverted cross. Paling umum lah ya. Paling umum. Padahal nanti banyak seperti Ouroboros, ada serpent and apa namanya? Ouroboros itu ular yang muter itu. Ular makan annya sendiri. Iya. Itu kan artinya banyak. Sama itu Lucifer cross yang bentuknya itu simbol-simbol yang pentagram lah, paling umum pentagram. Aku juga tato itu. Tahu artinya berarti? Enggak terlalu. Kan keren, ya kan? Nah, itu makanya ada sesuatu hal yang ingin sebenarnya aku dari dulu tanyakan. Tapi aku baru ketemu, aku harus sopo. Karena ketika aku pernah bertemu dengan seseorang dan ngebahas tentang okultisme, yang akhirnya aku hanya mendapatkan perdebatan agama di dalamnya. Iya. Aku tidak sejauh itu. Aku tidak ingin tahu sejauh itu. Aku ingin tahu perkembangannya seperti apa. Dan aku menganggap ini sebuah bentuk desain awalnya kan. Aku pertama kali ngelihat Baphomet. Iya. Belakangnya ada pentagram. Aku waktu itu usia 25 tahun atau apa ya itu. Waktu di usia itu ngelihat itu kan sebuah hal yang keren. Metal ya kan. Babi neraka men. Jadi apa ya? Untuk mengaplikasikan tapi aku salah sih sebenarnya tatonan, tapi aku nggak ngerti apa ngono loh. Aku pertama kali membuat artwork itu juga nggak tahu. Yang penting kan keren aja. Iya gitu. Ya, ketika ditempelin di. Nah, ngelihatnya wah sangar sebatas puisi sebenarnya. Mengaplikasikan sebuah visual seperti simbol-simbol okultisme di desain dan artwork. Nah,
untuk itu kan beberapa orang yang memahami tentang okultisme, okultisme dan simbol-simbol itu. Mereka pasti bertanya, artinya apa? Seperti waktu dulu, saya sempat debat dengan beberapa orang. Nganggo iki artinya apa? Itu. Cuma orang yang mempertanyakan itu hanya memeksurkan, memastikan bahwa kamu paham tentang simbol ini. Hal yang paling simpel, pentagram. Pentagram ketika di di dalam Jawa itu ada. Emang ada? Ada, di Jawa itu ada pentagram. Itu ya mungkin lebih ke paganisme ya. Paganisme? Nah, paganisme ya. Aku pernah ngobrol dengan seseorang yang paham itu. Mungkin Mas Ence next-nya bisa mengundang itu. Ya. Lord Jiwo. Nah, jadi sesuatu yang membuat keren itu sesuatu yang membedakan akhirnya menjadi keren dan menjual. Itu adalah komoditas kan, berarti otomatis. Sesuatu yang bisa dijual kan, dengan konsep-konsep kegelapan seperti itulah. Seperti Belukar awal-awal kita mengusung konsep kegelapan. Sesuatu yang belum petang dedet produknya bukan tokonya. Punya toko untuk itu. Iya. Jadi seperti Bung Encik tadi ketika membuat tato pentagram hanya melihat sebatas kerennya, ya tidak salah. Tidak salah. Benar, karena simbol-simbol itu banyak sekali di internet. Nah itu loh, dan akhirnya yang menjadi trigger adalah musik sebenarnya. Benar. Lebih ke musik benar. Ya, ketika sekarang aku ngelihat lebih dalam ya, mungkin paling simpel lah ketika ngelihat ke Pinterest atau apa itu, akhirnya dia mengarahkan juga ke blogspot yang itu bukan musik. Tapi kalau aku secara pribadi, aku ke trigger itu karena ya musik. Bahkan Mötley Crüe zaman dulu pun juga dia banyak sekali logo pentagramnya loh. Di drumnya si siapa namanya? Ngedrum. Embo lah. Nah, jadi ini kan, wih, keren nih ini. Ini adalah simbol yang lahir dari genre musik. Aku mikirnya seperti itu. Ke Indonesia, kalau ke Indonesia, seperti kalau ada Mas Jalud sendiri, pertama kali band siapa sih yang mengusung okultisme di Indonesia? Ya band-band black metal tentunya ya. Band black metal lokal. Dan perbedaannya jelas sekali band black metal Indonesia dengan Sweden atau Norwegia gitu. Beda. Kenapa bisa seperti itu ya Mas ya? Kearifan lokal mungkin. Bener loh. Ya memang. Tapi kadang aneh. Ya ini aku perspektifku loh ya. Loh, seharusnya Jawa itu lebih black metal loh. Karena paganisme kuat tadi. Iya mungkin rut sejarah sih. Rut sejarah sih. Cuma mungkin tapi karena aneh ketika orang-orang sini, orang-orang black metal terus akhirnya membandingkan dengan Mayhem, membandingkan dengan Behemoth. Mereka mempunyai kultur sendiri. Nah, itu di Norway mereka mempunyai kultur sendiri. Ya maksudnya aneh. Ada beberapa benturan. Sedangkan di Norway sendiri benturan antara black metal mereka black metal kultur di sana. Antara pengertiannya black metalnya Burzum, si Faviken sama si basisnya Mayhem sing dipateni kuwi sapa? Mbah beda. Nah, mereka beda. Pernah dengar nggak bahwa di Norwegia black metal itu merupakan kayak di sini itu ada pelajaran bahasa Jawa nih. Ya. Nah, di Norway itu ada seperti ada pelajarannya. Ada kurikulumnya. Sedangkan di sini nguri-nguri jauh. Nah, itu kan ada benturannya loh. Maksudnya aneh nggak sih? Aku juga nggak terlalu berani berstatement ini ya karena tapi ini menjadi salah satu penasaranku sama ini. Kenapa sih beda banget itu loh? Kalau di sini lebih ke dari segi musiknya udah pasti beda ya. Ini kan masalah EDM kalau segi musik ya. Cuman untuk masalah segi yang mereka bicarakan seperti itu. Sampai aku sempat debat sama orang itu. Band black metal, Jendeng Setan. Sing durung tahu tinggal band black metal apa? Kecuali Tuyul.
elek no. Elek Kita wis dikei phone-phone Ya, tapi ya. tuyul Ini tetep ngomongin ada. lokal ya? Ngomongin lokal ya? Ngomongin lokal. Terus akhirnya kan kenapa black metal di sini itu lebih identiknya pakai nama-nama setan itu loh. Kau bisa jawab nggak Mas? Nanti lebih detailnya aku tak Mas Jiwo, tapi mungkin perspektifmu sendiri ngelihat black metal nama-nama setan itu. Ya itu kan ikut-ikut yang barat kan. Nah itu kan pada akhirnya kan orang nggak mungkin loh. Akhirnya orang menstigmakan okultisme black metal itu ya wis satanis. Ya pasti, ya pasti. Karena mereka tidak pakai namanya Oh, itu. itu. Setan. Lord Belial, Wah. Berit, Behemoth. Setannya kan bro, setan kulturnya sana, Iya. setannya sana, setannya lokal. Ya, Setan ini kurang di branding. iya. Aku bayangin sih mungkin nek pamane pocongan mau ini belukar Iya. rotok keren lah ya. Iya. Mungkin karena putih polos. Justru dulu black metal dulu keren-keren. Enggak. Ya enggak. Berarti sekarang enggak keren ya? Enggak ngomongin sekarang. Aku ngomongin sekarang keren. Dulu lebih keren. Dulu itu waktu lihat acara apa namanya? Musik-musik keras seperti yang bikin Grinder, Troop, Nebula, kalau Grinder yang masih di Solo itu kan mereka bikin apa namanya? Satu acara yang main banyak banget tuh. Banyak apa? Banyak banget. Bandnya kayak banget. Mau grindcore, black metal, itu kan banyak banget. Dan kenapa harus ritual gitu? Occultism. Kan kita keren. Loh, ada yang makan Aku kelinci. Terus ular. Aku dulu sempat ya jualan ayam goreng. Sebenarnya aku pengen endorse brand gitu. Ya mungkin tetap makan kewan tapi wis mateng lah. Mateng KFC. Jadi aku dulu pernah ya. Ada satu ketika ngelihat band aku lupa sih namanya apa itu. Dia itu ritualnya itu dari parkiran. Dari parkiran. Iki serius. Jadi itu ada venue. Kamu mengejek atau? Bukan. Itu kan ada satu acara black metal. Ya. Yang sampai aku itu lupa acaranya judulnya apa. Sampai aku menyebutnya Pocong Fest. Karena sing jago tiket, penunggu tiketnya. Ya. Itu pakai pocongan serius. Ya. Ngono. Venue ini SMKI kan. Ya. Otomatis kan orang SMKI awam Kepatihan. ya. Orang awam kan kayak tukang parkir ya. Kan nggak ngerti ini opo. Ya. Padahal orang-orang kampung masih ngomong bahwa tempat itu wah ini kok kayak gini orang malah itu kayak guyon kayak celalean dan tidak menghormati justru malah orang mikirnya itu menantang gitu loh secara pemikiran orang kampung sana gitu loh. Nah terus ada satu band yang ritualnya itu dari parkiran dia ini dilebokke peti. Keren. Teatrikal kan? Mungkin ya. Nek sing mudeng ya. Sing mudeng mungkin wah teatrikal. Nah tapi kan masih terus dia dipocong, bener-bener dipocong, lebokke peti digowo. Gowo mlebu sampai tekan panggung, diunggahke terus dideke. Nah, mungkin aku ngrasake aura sing wis medeni lho, pas ning parkiran pas mlebu. Tapi ketika ada nggo panggung sing tak bangke pocongan kok nyanyi lho. Ya, iya kan guyu ta. Terus cek ta. Nah, jadi maksudnya iki salah rahasia mikir kok ngene lho. Tapi ketika itu yang ritual, yang teatrikal, band luar, kamu nggak anu kan? Nggak apa? Nggak ngerasa aneh. Nggak aneh kan? Maksudnya nggak karena kultur mereka. Ngomongnya kesalahan mindsetku ya. Kamu ngekek sih soalnya. Lo mungkin ya. Alah. Behemoth waktu main di Solo itu mereka mau teatrikal. Ya kan? Mereka mau teatrikal. Suruh nyariin si Nergal awalnya caker ayam, suruh nyariin darah. Meskipun itu cuma darah palsu ya. Tapi buat teatrikal. Wah ini keren nih, teatrikal nih. Nggak, maksudnya teatrikalnya itu ada maksud ada kepercayaan tertentu atau memang itu bagian dari performing mereka? Kalau band barat pasti ada nilai-nilai yang mereka mereka terapkan. Okultisme yang mereka terapkan pasti. Kalau Indonesia gen kita medeni. Aku yang menertawakan. Iya, nek aku nek kono ngekek. Lah, itu aku juga mengapresiasi secara apa ya Mas ya, kayak pengen tahu lebih dalam mereka. Tapi
aku ngeliat setelah mereka after show itu ya wes kayak pemain band biasa, nggak ada sisi misteriusnya. Iya. Kuwi loh. Harusnya tetap menang ya. Ya ora sih. Tapi lu yang stroke mungkin ya. Tetap. Harusnya mungkin ada black metal sini seperti itu. Jadi di panggung dia mau fokus. Maksudnya black metal solo sih aku lihatnya. Ya enggak sih beberapa orang kok nek sing sijine mungkin diceluk jenenge terus make upan kan. Sing kuwi. Iya. Iya. Siapa? Pintus. Pintus. Ki black metal lho. Lah kuwi kan kayak ngono ki contone. Terus aku tahu ketemu salah satu band di Karanganyar. Black metal iki. Ulang tahun. Black metal, chorus band ngono kae. Ulang tahun go roti ning panggung. Sepatu Neven iki lembut. Black metal, sepatu Neven. Loh, enggak masalah lah. Enggak masalah, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, masa utuhan seneng kabeh. Iya. Nah, itu maksudnya ke anak iki piye sih sebenarnya? Aku menganggap bahwa akhirnya aku menganggap sesuatu ini kehilangan nilai aslinya ya karena kue-kue ngono gitu. Aku sebenarnya zaman dulu pun kita buka-bukaan aku ngomongin tentang black metal solo ada namanya Sukmo Langgeng atau apa itu gitu. Terus makan kelinci lah mana aku masih merasakan aura ketakutannya loh, Mas. Sebagai koyo ngono mah. Wah, ngene. Tapi after 2010 ke atas ketika underground udah menjadi melebur ke SMA ini ya wis kok kehilangan nilainya semua. Ngerasake koyo ngono, Pak. Kita mungkin kita sesuai umurnya mungkin. Lah mungkin kalau ngomong sesuai umurnya, aku pernah main di daerah mana ya? Medion atau apa ada black metal lokal di sana. Mereka masih koyo ngono. Aku sih merasakan auranya ya. Iya. Cuma ya, mungkin emang daerah Jawa Timuran masih kental. Itu. Bener, aku pernah ceritain seperti itu. Jadi emang nah, itu okultismenya dari segi leluhurnya mereka kan. Kalau Jawa Timuran kan berarti kalau ngomongin Indonesia kan kulturnya luas sih. Berarti luas. Setiap band black metal itu membawa kultur aslinya dari daerah itu. Harusnya Bali misal. Iya. Bali, Jawa. Kan kental banget tuh Jawa. Situs-situs peninggalan seperti apa namanya? Trowulan, Majapahit, paganismenya eranya situ, animisme dan lain-lain itu kan yang digali kan dari situ. Terus aku sempat ngebaca di salah satu artikel tentang okultisme yang akhirnya mengarah ke sihir. Ya, itu memang ada. Itu pipi ya, Mas? Kalau ke sihir yang mungkin orang sing apa ya namanya melakukan ritual seperti itu, mereka nggak mikir ini namanya okultisme toh gitu. Mereka nggak mikir seperti itu. Mereka hanya melakukan ritualnya, lakunya kan seperti itu kan. Jawa Timuran mempunyai sendiri kultur sendiri. Sing arah ke tengah mungkin lebih ke sihir. Berarti dukun ini masuk okultisme sih? Dukun sih. Perdukunan. Dukun cabul ya? Iya. Nek kuwi anarkis lah. Iya. Iya, mereka melakukan ritual seperti itu. Okultisme kan. Perdukunan itu, dukun Ngawi. Benar banget bicara ini. Benar. Serius tenan. Iya, pesisir Jawa Timuran ngeri-ngeri. Kalah karo ning Syekh Tinampi. Nah, tapi untuk Mas Gume sendiri akhirnya menganggap, aku melihat kamu kan orang yang konsisten ini. Konsisten dalam segi brandingmu, segala sesuatu yang kamu pegang akhirnya arahnya kayak gitu. Arahnya petang gelap. Pada akhirnya kamu ngerasa kalau yo aku ngesul yang gini itu sejak kapan? Itu ya dulu ya waktu aku nyari ya dari hobi ya, dari kesukaan ya. Kalau kita melenceng dari apa yang kita yakini, apa yang kita sukai, rasanya kan aneh. Orang mikirnya dari awal, mungkin saya lebih condong ke mungkin bisa disebut yang berbau okultisme, meskipun mungkin lebih yang pop. Oh iya, saya ngomongin yang pop aja ya. Soalnya ketika ngomongin yang bener-bener, yang grassroots saya enggak. Wedi aku.
Dan mungkin kita nggak ngobrol gini. Enggak. Kamu nggak pop gitu. Enggak, saya pop aja. Saya yang pop aja. Yang kulturnya lebih yang pop aja. Nanti bener. do protes. Oh, kultur semua nganggone fans. Ya aku ya protes lembut nih. Kultur semua streetwear. Iya kan? Gue nggak ngono guys. Itu lebih ke pop aja sih. Berarti sejak awal Belukar ya? Ya. Atau sebelum Belukar sudah suka? Sejak awal Belukar. Pertama kali bikin Belukar kan 2003 berarti kan. Ya itu. Nggak terlalu banyak mempelajari okultisme juga. Lebih banyak mempelajari lewat band. Nah itu. Ya kan? Lebih mempelajari lewat musik gitu kan. Banyak nilai simbol yang aku lihat itu hanya dari musik. Nah, baru setelahnya iki artinya iki gitu. Aku sempat ketemu juga itu beberapa zaman dulu ya sampai aku akhirnya mentato pentagram ini. Ada itu beberapa zin metal saat itu. Ketika aku ngoleksi zin zaman itu kan kalau ngelihat simbol-simbol punk saat itu kan udah terlalu banyak. Teman-temanku banyak. Black Bloc, terus anarkis, logo-logo equality segala macam itu waktu itu udah banyak itu. Nah, aku menemukan waktu itu zin apa yang itu zin metal lah pokoknya. Nah, ketemulah simbol-simbol kayak gitu. Nah, aku tato ini gimana? Kecil lah gitu. Pentagram plus Baphomet. Sangar kan? Iya. Black metal banget ya. Black metal banget. Wah, aku gondrong ini gitu. Cuman nggak pernah aku nggak pernah punya band metal. Nah, tapi aku sebagai orang yang sangat tertarik dengan kultur itu, dengan genre itu. Soalnya lebih dekat ke metal, nggak lebih dekat ke punk. Nggak mungkin ya punk pakai apa? Kenapa nggak mungkin itu? Karena dari kita dari kultur. Itu yang mau aku tanyakan sebenarnya. Ada nggak sih di luar metal yang spesifik ngomongin band di luar metal yang dia masih okultisme? Mengangkat okultisme di lagunya atau apa? Kalau di Sigit artwork itu itu juga okultisme. Nah, itu loh. Kan. Dia kan beberapa Sigmund. Nah, itu ya masih satu circle mereka ya. Nah, liriknya. Liriknya terus jadi okultisme nggak harus melulu black metal. Nah, seperti kalau umpamanya di sana doom, tapi akarnya tetap metal ya. Cuma mungkin lebih seperti doom, seperti drone, sing kayak apa ya? Electric bisa tuh, Electric bisa. Doom. Ya. Doom, Sluts lah. Slut itu rada rapatmu dengan Sluts ki kayak apa sih ya? Kita tahu bandnya, cuma kita mau mengartikan alirannya ya segini ngene gitu. Karena juga pada akhirnya didikte sama bandnya sendiri. Bandnya itu ngomong alirannya ini gitu loh. Ini. Ya aku ketemunya cuma di situ aja gitu. Padahal banyak yang band-band okultisme yang banyak sekali yang bukan metal. Kalau Black Sabbath ada nggak akar-akar situ yang sampai akhirnya sekarang? Pasti lah Black Sabbath. Black Sabbath pasti. Black Sabbath pasti. Sadar nggak Mas bahwa berapa ya? Nggak tahu ini adalah sebuah repetisi atau memang baru kejadian beberapa tahun yang lalu era-era cult, akhirnya orang nyebut cult, yang U-nya diganti V, ya gitu. Akhirnya ada beberapa brand yang mengangkat itu, terus band juga akhirnya ngangkat ngomongin tentang masa itu. Itu sebenarnya itu repetisi. Dulu udah pernah seperti itu. Sebagai gue kan wong lawas, ya. Wong suwe lah, wis suwe karo setan lah ya. Nah, itu repetisi. Dulu pernah kejadian seperti itu, ada era yang seperti itu atau baru kejadian di 2016-17 kemarin sebenarnya? Enggak sih, udah lama. Cult udah lama. Cult itu apa? Kamu lihatnya cult itu seperti apa? Nah, itu enggak tahu. Cult itu kan kalau di bahasa baku kan kita awam, seorang metal okult awam melihat cult itu apa tuh? Lihat di kamus, cult kuno, artinya kan kuno. Padahal turunannya banyak ya, second language-nya atau mungkin itu kan banyak kan. Cult sendiri kan lebih ke kultus kan, kultus seperti kayak sekte lah, paling umum lah sekte. Nah, aku melihat sekte kan banyak nih, sekte kan banyak. Ya, apa yang tidak ada
yang tidak terdapat di agama konvensional itu disebut sekte. Oh ya. Ya kan seperti itu. Ya. Agama konvensional kan tahu sendiri kan itu. Nah, di luar itu disebut sekte. Nah, tapi agama konvensional itu di Indonesia, di luar apakah di Indonesia wae? Kita ngomongin di Indonesia kan. Di Indonesia ya benar. Nek di luar pun agama kan ada kan di luar agama konvensional kita yang memang diakui di sana gitu. Ya. Terus banyak. Nah, tadi kan kita ngomongin bahwa di luar agama konvensional disebut sekte. Ketika di aplikasi di Indonesia, ketika di luar agama konvensional, aliran sesat. Oh iya. Nah, sekte tidak berarti aliran sesat. Karena ya nek dia ngomong ke agama kok tadi iya panjang kan? Panjang. Sesuatu yang tidak masuk ke area konvensional itu dianggap sesat. Sesat. Sedangkan mungkin ya ini pengetahuanku pemahamanku ya. Sedangkan di Katolik sendiri itu banyak sekali sekte-sekte. Di Katolik sendiri yang okultismenya lebih kental ya. Iya. Jadi memang sebenarnya orang awam ngomongin tentang okultisme itu ternyata masih banyak yang salah kaprah mungkin. Salah kaprah. Saya kadang juga melihat okultisme dari sudut pandangku. Sudut pandang yang katakanlah kita tinggal di Indonesia, Jawa. Punya pandangan animisme, dinamisme, paganismenya kultur budaya kita. Belum tentu kultur budayanya mereka memahami. Mungkin kita sama Jogja adalah itu udah beda ya. Apalagi sama Norway. Saya beda. Itu yang akhirnya ngaruh ke band-bandannya. Ngaruh ke band-bandannya. Tapi emang kulturnya Norway itu emang kental. Seperti Viking lah. Iya. Paganismenya emang benar-benar kuat bahwa Fakvikernes membakar gereja bukan karena satanisme. Karena Fakvikernes membakar gereja mengajak Euronymous oh iya bahwa invasi kristenisasi di Norway yang kaum seperti militan seperti black metal militan seperti Fakvikernes black metal mafianya sana itu bahwa kultur Viking jangan dinodai oleh kultur Kristen. Maka adanya gereja-gereja itu di tanah Viking. Nggak ada unsur satanisme kan di situ. Kalau lihat filmnya di Until the Lake Take Us. Saya kan lihatnya di situ. Si Fak kan ceritakan gitu. Sama di bukunya Lord of Chaos. Cuma difilmkan luput. Oh itu salah? Salah. Lord of Chaos kan difilmkan terus yang ceritanya Mayhem itu kan. Iya. Itu dari sudut pandangnya. Itu sebenarnya baru atau lama kan film lama banget tahun berapa ya? Itu kan dokumenternya black metal. Yang bikin siapa ya? Yang diwawancarai sih. Meleset berarti dari. Oh ya enggak, aku kan ngomongnya kalau pemahaman beda-beda ya. Ini kan dari sudut pandangnya enggak, maksudnya dari si filmnya itu Lord of Chaos itu sama buku aslinya beda. Masih lebih buku ya, lebih buku. Palmnya itu ya. Lord of Chaos lebih mayhem. Lebih mayhem. Iya, lebih mayhem. Lebih menceritakan band sih sebenarnya. Mayhem. Oke. Indonesia juga pernah bikin dokumenter seperti itu juga. Pernah. Untuk black metal. Siapa? Orang Jogja itu ya. Siapa itu lali ya. Aku sempat kemarin juga lihat sih ya. Cuman nggak terlalu kurang. Nah itu banyaknya narasumber yang ternyata masih ya bodoh tak pikir kayak aku berharap menemukan sesuatu yang gini toh mengembalikan. Hanya ada beberapa orang kayak gitu. Nah terus pada akhirnya ngomongin di sesi terakhir ini ngomongin yang lebih ke modern lagi. Ke pop kultur. Band seperti Poison Nova. Dia black metal. Seperti itu. Tapi dengan atribut mereka yang bisa dibilang barat. Nah,
itu apa? Era apa lagi? Apakah black metal sudah bermetamorfosa lagi lebih pop dengan aja band-band seperti itu? Burtan menampilkan sesuatu yang sangat brengsek kayak gitu dengan black metal. Mungkin keberanian dari itu ya, dari setiap orang, setiap orang untuk mengkreasikan bahwa ide-ide konsep sebuah band kan butuh konsep kan. Ya. Konsepnya seperti apa? Bandnya apa? Black metal. Oh, berarti konsepnya lebih gelap. Berarti memakai unsur yang black metal biasanya pakai. Jaket kulit. Cuma diaplikasikan ke kalau seperti Poison Nova, Bandung, jaket kulit mungkin cocok ya? Iya. Tapi di Solo. Sumbo. Kadang-kadang jaket kalep. Keraim lemir. Terus, nah berarti kan itu kan dari orang-orang black metalnya sendiri. Kalau aku ngomong, karena kok nggak ada kontra, berarti itu sah-sah aja. Sah-sah ketika sih. Mereka akhirnya menjadikan black metal, mengproklamirkan bahwa pop kultur baru itu, pop kultur black baru, metal, Burtan. Sah-sah aja. Mereka kalau dari segi menjual seperti itu daripada yang mempopulerkan konsep black metal yang original Nusantara. Oh, konsep black metal Nusantara. Oke. Lebih pop kultur, ngomongin pop kultur kan. Pop kultur lebih menjual situ, menjual dengan konsep black metal yang sesuai dengan rootnya barat. Sedangkan konsep black metal Nusantara kurang menjual karena terlalu. Berarti aku salah. Ternyata selama ini sebenarnya lembut itu justru menjual. Kau inget? Orang ngece. Itu. Tapi ya mungkin aku kan salah. Iya, mungkin ketika orang-orang lain black metal yang ngepocongan, mereka wis nganggo sepatu Vans, katok Wrangler kan pop kultur kan. Kuwi ora pop kultur ya. Ora kuat tuku jaket kulit. Kan orang jaket kulit, jaket kalep kan. Jaket kalep. Padahal ketika mengkonsep bahwa black metal Nusantara dengan bagus. Iya bagus. Iya, ya kan? Mesti tetep bagus, keren ya. Keren ya. Bosone nganggo basa Kawi ya. Seperti bandnya Mas Jiwo. Tapi ribet sih. Ya, dhewe ora ngerti iki basa Kawi apa ora. Tapi dan aku tahu ngelihat Jiwo main waktu itu dia pakai gamelan. Nah, itu unsur mistisnya oke lah ya. Black metal Nusantara. Black metal Nusantara. Bukan pop loh. Bukan. Tapi ada yang main di pensi. Nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah, iya, weh. Bandoso main di pensi. Nah iya. Featuring. Siapa lah kalau. Iya. Nggak masalah. Nggak masalah. Cuma nggak kan rootnya kan. Rootnya luntur kan. Luntur. Nah itu yang mau aku ngomongin. Sebenarnya kan pada akhirnya kan juga mereka apa ya namanya? Ketika aku ngerasa bahwa black metal ataupun kultur okultisme itu sudah tidak se-hype dulu. Aku seorang ngerasa sesuatu hal yang menakutkan apa itu kan sebenarnya ada degradasi roots itu sendiri toh. Ada. Nah, tapi saat ini okultisme menjadi hipster. Benar, ya kan? Benar. Ya kultur pop ya lepas dari nilai-nilai okultisme sendiri yang beberapa orang emang menganggap beberapa orang emang nggak tahu okultisme. Ya. Taunya bahwa ini adalah sebuah pop simbol pop kultur. Ya, itu kan. Simbol pop kultur yang diangkat dari musik. Metal. Bahwa pentagram adalah satanisme. Inverted cross adalah satanisme. Itu. Seperti itu. Yes. Yang terjadi sekarang. Ya. Gitu. Ya kita nggak bisa nyarain. Ya. Nggak bisa nyarain. Ya udah. Ya, ketika diaplikasikan ke produk menjadi sebuah komoditi mode fashion dan menjual. Sex Pistol pun yang sangat punk zaman dulu yang pada akhirnya Michael McLaren berhasil mendirect mereka menjadi sebuah brand yang abadi sampai sekarang. Benar. Terima kasih banget Bung Jalu Gomez. Mungkin nanti next aku akan sama Mas Jiwo ngobrolin lebih dalam lagi. Tapi aku mau apa ya namanya? Mau belajar dulu tentang paganisme itu. Ya. Ya, terima kasih banyak. Panjang umur untuk semua hal baik.